Oke, santri semuanya, mungkin ini akan menjadi contoh soal yang terakhir pada sesi kali ini. Kalau ada contoh soal yang lainnya, insya Allah akan kita kita sampaikan besok. Kemudian besok pertemuan selanjutnya mohon untuk siap-siap ulangan ya, ulangan harian. Oke, santri semuanya, kita memiliki soal. Ini soal pengembangan ya, soal pengembangan kelas 12 dan kelas 11. Larutan NaCl volumenya 1 liter dielektrolisis. NaCl ini jadi Na plus sama Cl min ya. Dielektrolisis dengan elektrode karbon selama 1 jam. Karbon berarti inert. Jika muatan listrik yang masuk sebesar 0,2 Faraday, berapakah volume gas yang dihasilkan pada anode dan katode? Tentukan pH setelah proses elektrolisis. Tentu yang pertama kali kita lakukan, kita harus menuliskan reaksi di katode dan juga reaksi di anode. Reaksi di katode adalah reaksi reduksi, sedangkan reaksi di anode adalah reaksi oksidasi. Ini muatannya minus, ini positif. Berarti yang berpengaruh di sini adalah kation. Kalau dia kationnya berasal dari golongan 1A, ya berarti reaksi reduksi yang terjadi, yang tereduksi siapa ini? Yang tereduksi adalah air. Berarti reaksinya 2H2O ya menjadi 2H2O katode berarti sama-sama konsonan H2O, asam atau basa, konsonan tuh basa ya, berarti OH min tambah hidrogen atau oksigen, hidrogen kan gitu. Tinggal kita sarakan di sini berarti 2 kan gitu. Berarti ditambah berapa elektron? Kiri atau kanan? Kiri, 2 elektron. Kan seperti itu. Kemudian ya, untuk reaksi di anoda ini karena elektrodenya inert dan bukan oksida asam, berarti ya anionnya itu yang teroksidasi menjadi dari apa ini teroksidasinya? Berarti dari Cl2 menjadi 2 Cl min kan gitu. Elektronnya ditambah mana? Sorry kebalik. Maaf nggak fokus nih, mata saya udah mulai sakit. Ini berarti saya hapus ya. Ini kebalik. Ini reaksinya adalah 2 Cl min menjadi Cl2 ditambah berapa elektron? Kiri atau kanan? Kanan ya, karena melepaskan 2 elektron. Seperti itu ya. Nah, dari sini ya, ditanya berapa volume gas pada anodanya kan berarti menghasilkan gas Cl2 dan gas yang di katode berarti H2 kan gitu. Nah, tentu yang pertama kali kita harus mencari apa? Mol elektron. Diketahui apa ini? Ini cuma diketahui jumlah Faraday-nya 0,2 Faraday. Oke, santri, untuk membahas soal ini untuk menjawab soal ini kalian harus paham dulu cara menentukan jumlah mol elektron. Nah, jumlah mol elektron ini kalian juga harus paham dulu konsep mol elektron itu seperti apa ya. Ketika yang diketahui di sini jumlah Faraday-nya dan waktunya. Kita ketahui bahwasanya kita coba lihat konsep yang
sebelumnya sebentar. Konsep sebelumnya, oke di sini ya. Bahasanya 1 mol elektron itu setara dengan 1 Faraday. Ya, 1 mol elektron setara sebanding dengan 1 Faraday. Berarti bisa kita asumsikan ya, ketika di sini ada 0,2 Faraday, 0,2 Faraday berarti ini 0,2 Faraday, berarti jumlah mol elektronnya ya akan 0,2 Faraday setara dengan 0,2 mol elektron, seperti itu ya. Kalau kalian sudah paham seperti ini, gampang sekali. Berarti untuk mencari apa, ini kan 0,2 mol ya, artinya jumlah mol elektron, saya tulis lagi, jumlah mol elektron sama dengan 0,2 mol. Berarti untuk mencari molnya H2 tinggal kita bandingkan saja, pakai perbandingan yang tadi, yang perbandingan koefisien H2 banding koefisien elektron sama dengan mol H2 bagi mol elektron, kan seperti itu. Koefisien H2 koefisiennya 1, koefisiennya elektron 2 sama dengan mol hidrogennya dicari, kemudian bagi mol elektronnya 0,2 mol, kan seperti itu ya. Berarti mol H2 sama dengan setengah kali 0,2 mol sama dengan 0,1 mol. Ini molnya H2, kan gitu. Dari sini ya, berarti bisa kita cari volume H2 yang dihasilkan. Volume H2, ingat ya, kalau tidak ada keterangan STP atau RTP berarti ini dalam keadaan STP, maka rumusnya VH2 N kali 22,4 liter per mol. Berarti V nya H2 sama dengan 0,1 ya dikali 22,4 liter per mol. Ini satuannya 0,1 mol ya, coret-coret, berarti ketemunya 2,24 liter, seperti itu ya. Kemudian untuk Cl2 ini sama, jumlah mol elektronnya ya, jumlah mol elektronnya kan antara katoda dan anoda sama ya. Berarti sama, tinggal kita bandingkan aja koefisien Cl2 dibagi koefisien elektron sama dengan mol Cl2 dibagi mol elektron. Perhatikan koefisien Cl2 sama dengan berapa nih? Koefisien Cl2 kan 1, koefisien elektronnya ini 2 sama dengan mol Cl2 ditanya mol elektronnya sama dengan ya 0,2 mol. Berarti sama kan, mol Cl2 nya sama dengan setengah kali 0,2 mol sama dengan 0,1 mol. Nah, V nya sama, ini V Cl2 sama dengan N kali 22,4 liter per mol. Berarti sama dengan N nya 0,1 kali 22,4 sama dengan 2,24 liter. Artinya sel elektrolisis itu menghasilkan apa?
volume H2 sebesar 22,4 liter dan volume Cl2 22,4 liter. Selanjutnya, ini pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, berapa pH-nya? Nah, berapa pH-nya? Oke. Nah, kita ketahui ya, dalam sel elektrolisis ini ada OH. Kan ada OH ini. Ada OH-nya. Berarti kita bisa menghitung apanya? Kita bisa menghitung pOH-nya terlebih dahulu. Berapa pOH-nya? Dari mana? Kita harus mengetahui konsentrasi apa? Konsentrasi kan pOH, rumusnya kan pOH sama dengan min log konsentrasi OH min, kan gitu. Berarti kita harus mengetahui konsentrasi apa? OH, konsentrasi OH min. Rumusnya apa konsentrasi? Molnya OH min dibagi volume larutan. Nah, kita harus menghitung molnya OH min. Molnya OH min dari mana? Dari perbandingan ini, koefisien dengan jumlah mol elektron. Berarti bisa kita tuliskan koefisien OH min dibagi koefisien elektron sama dengan mol OH min bagi mol elektron. Koefisien OH min-nya berapa? 2. Berarti di sini 2. Koefisien elektronnya berapa? Ini koefisien elektronnya berapa? 2. Berarti sama. 2. Mol OH min-nya ditanya. Bagi mol elektronnya berapa? Ingat, mol elektronnya sama ya. 0,2 mol. 0,2 mol. Berarti mol OH min, coret-coret kan 1 kan ini. 0,2 mol. Ini ketemu. Dari sini kemudian bisa kita cari konsentrasi. 0,2 mol dibagi volume larutannya berapa tadi? Sudah diketahui volume larutannya 1 liter. Ya, berarti ini dibagi 1, berarti konsentrasinya 0,2. Langsung pakai rumus apa? Rumus nyari pOH. pOH sama dengan min log log 0 atau 2 kali 10 pangkat min 1 kan gitu kan. 0,2 kan bisa saya tulis 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti pOH sama dengan, diulangi kalian mempelajari lagi kelas 11 ya. 1 min log 2, ini pOH-nya. Nah, ditanya pH-nya, berapa pH-nya? Kan pH ditambah pOH sama dengan kan 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi 1 min log 2. Berarti pH-nya sama dengan 13 plus log 2. Sudah ketemu. Soal ini juga akan keluar di UAS. Oke, itu soal yang terakhir ya, soal yang ke-7. Kalau kalian masih belum paham, bisa kalian ulang-ulang. Kalau perlu masih harus tanya, silahkan bisa tanya ke Ustadz Suryanto ataupun Ustadz Alisa. Kalau memang harus bertatap muka ya kita agendakan untuk video callan ya, monggo. Untuk santriwati ke Ustadz Alisa, santriwan ke saya. Apabila
kami berdua ada waktu untuk ini ya, untuk melakukan video kalian secara langsung dengan kalian. Oke, dari saya sekian. Bila terbedah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.